Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu tentang materi sumber daya manusia, di mana kita membahas tentang penentuan jumlah pegawai terlebih dahulu. Di penentuan jumlah pegawai ini, proses penentuan jumlah pegawai itu bisa dianalisis melalui yang namanya analisis manpower planning. Nah, manpower planning ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu rasio analisis dan workload analisis. Nah, kita akan bahas yang metode rasio analisis terlebih dahulu. Metode rasio analisis adalah cara untuk mengatasi kebutuhan jumlah tenaga kerja berdasar rasio antara faktor tertentu dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Nah, faktor tertentu itu misalnya jumlah pendapatan ya. Nah, dalam konteks perusahaan, maka faktor yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja itu bisa berupa jumlah emiten atau jumlah pendapatan, atau bisa juga nilai kapitalisasi pasar. Dengan mematok rasio tertentu, maka kita akan bisa mengestimasi berapa kebutuhan tenaga kerja yang ideal. Misal, saya kasih contoh. Kalau pendapatan perusahaan kita selama 1 tahun itu 50 miliar, maka jumlah pekerja sebaiknya sekitar 500. Rasionya adalah 1:100 juta. Misal nih, contoh lain. Kalau jumlah emiten 200 perusahaan, maka jumlah karyawan yang baik itu sekitar 400, perbandingannya rasio 1:2. Nah, lalu pertanyaannya adalah berapa patokan angka rasio yang ideal? Nah, di sini kita bisa melakukan perbandingan dengan perusahaan sejenis di tempat atau negara lain. Misal, di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan Bursa Efek di Thailand atau di Vietnam. Nah, yaitu dengan perbandingan antara pendapatan setahun mereka dengan jumlah karyawan, atau perbandingan antara jumlah emiten dengan jumlah karyawan. Seperti itu kalau dengan metode rasio analisis. Lalu yang kedua ada metode workload analysis. Nah, metode ini merupakan proses untuk menghitung beban kerja suatu fungsi tugas tertentu dalam perusahaan. Dari perhitungan ini dapat ditentukan berapa jumlah kebutuhan ideal pegawai yang dibutuhkan. Nah, secara spesifik itu ada 3 langkah kunci untuk melakukan workload analysis. Yang pertama, menentukan output utama dari fungsi tugas tertentu. Kemudian mengidentifikasi rangkaian jenis aktivitas kerja apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Langkah berikutnya, membreakdown rangkaian aktivitas menjadi satuan tugas yang lebih rinci dan spesifik, serta mengelompokkan satuan tugas tersebut berdasar tingkat kesulitan atau kompleksitasnya yang akan dapat menentukan jenis spesifikasi pekerja. Langkah selanjutnya, melakukan proses perhitungan jumlah waktu total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing satuan tugas tersebut. Nah, dari sini akan dapat dihitung jumlah waktu total yang digunakan untuk menghasilkan keseluruhan output utama dari fungsi yang dianalisis. Nah, jumlah total waktu yang dibutuhkan inilah yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah ideal pegawai yang dibutuhkan. Teman-teman bisa buka bukunya Praktikum Manajemen 1, lalu bisa dikerjakan kasus kebutuhan tenaga kerja proyek. Bila teman-teman masih kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Sekian materi dari saya.
Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.